Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusufillah Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 067 dari Praktikum Misi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan dan perhitungan sistem kontrol motor listrik. Lanjut. Kemudian ada sumber materi. Dari materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan acuan dari PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia dan standar IEC International Electrical Commission yang menjadi pedoman utama dalam pemilihan dan perancangan komponen listrik. Selain itu, referensi juga diambil dari modul pengelolaan sistem kontrol motor listrik, katalog komponen seperti Schneider Electric dan Siemens untuk data teknis, serta cheat sheeting yang digunakan sebagai panduan cepat dalam menentukan ukuran komponen. Kemudian tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan secara menyeluruh proses perhitungan arus beban penuh LFL dan penerapannya dalam pemilihan komponen-komponen utama sistem kontrol motor listrik. Melalui materi ini diharapkan dapat memahami cara menentukan ukuran MCB, kabel, kontraktor, dan overload relay dengan benar, serta mengetahui prinsip sizing untuk rangkaian star delta. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan memberikan panduan praktis menggunakan cheat sizing agar proses desain sistem menjadi lebih cepat, efisien, dan sesuai standar kelistrikan industri. Kemudian ada langkah-langkah perhitungan LFL atau Load Full Load Current. Perhitungan LFL atau arus beban penuh adalah langkah awal untuk menentukan ukuran dan spesifikasi komponen listrik yang tepat pada sistem kontrol motor. Rumus dasar yang digunakan adalah I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos kali efisiensi, di mana I adalah arus beban penuh, P daya motor watt atau watt, V tegangan kerja volt, cos faktor daya, dan efisiensi motor. Nilai LFL penting untuk menentukan ukuran kabel kapasitas MCB dan komponen proteksi lainnya agar tidak terjadi off current atau kerusakan peralatan. Kemudian ada contoh pemilihan MCB kabel kontraktor dan overload relay. Di sini ada 3, ada MCB, kabel kontraktor, dan overload relay. Itu ada contoh pemilihan komponen listrik utama ini berdasarkan perhitungan LFL. Untuk MCB dipilih sekitar 125-130% dari arus nominal motor agar tahan lonjakan saat starting. Kemudian kabel dipilih berdasarkan tabel ampacity, misalnya arus 20 ampere menggunakan kabel 2,5 mm. Dan overload kontraktor biasanya dipilih 1,2 sampai 1,5 kali arus nominal motor. Sedangkan overload relay disetel pada 0,9 sampai 1 kali arus beban penuh. Pemilihan komponen yang tepat membuat sistem lebih aman, efisien, dan sesuai standar kelistrikan industri seperti IEC dan atau PUIL. Dan ini adalah contoh-contohnya. Ada sizing komponen untuk rangkaian star delta. Dan sistem starting star delta harus saat starting akan lebih kecil dibanding direct online atau DOL. Dalam konfigurasi star atau arus motor hanya sekitar 1 per akar 3 dari arus nominal. Oleh karena itu, kontraktor utama atau main kontraktor dan kontraktor delta dipilih sesuai dengan arus nominal motor. Kemudian kontrol star dapat dipilih dengan ukuran lebih kecil, yaitu sekitar 0,58 kali arus nominal motor. Overload relay tetap dipasang pada jalur utama untuk mendeteksi beban berlebih pada semua mode operasi. Dan pastikan juga timer yang digunakan untuk mengatur perpindahan dari star ke delta dengan waktu sekitar 5-10 detik tergantung dengan ukuran motor. Lanjut. Kemudian penggunaan cheat sizing sebagai panduan cepat.
Cheat sheeting adalah lembaran panduan berisi cepat untuk menentukan ukuran komponen seperti MCB, kontraktor, dan overload berdasarkan daya motor. Jadi cheat sheet adalah supaya kita mempermudah dalam menentukan nilai-nilai atau proses perhitungan tanpa harus menghitung manual setiap kalinya. Misalnya untuk motor 5 HP 3,7 kW pada tekanan 380 volt, cheat sheet langsung menunjukkan rekomendasi kabel 2,5 mm MCB 16A dan kontraktor tipe LC1D18. Paduan ini sangat membantu untuk perjalanan desain cepat dan konsisten di lapangan. Kemudian ada contoh cheat sheet ya. Dari ketiga gambar ini menunjukkan contoh cheat sheet yang membantu dalam menentukan ukuran komponen sistem kontrol motor listrik. Pada gambar pertama yang link elektrik dan safety control menampilkan hubungan antara daya motor dan tegangan kerja. Misalnya untuk motor 5 HP ya pada 380 volt. Nah, bisa kita lihat 5 HP 350 volt. Tabel langsung menunjukkan ukuran kontraktor, MCB, dan overhead relay yang sesuai tanpa perlu perhitungan manual. Kemudian gambar kedua yang tengah ini memperlihatkan tabel arus beban penuh FLC yang langsung dikaitkan dengan breaker 25 ampere dan kabel 2,5 mm untuk motor dengan arus 20 ampere sehingga memudahkan perancangan panel secara cepat dan aman. Sedangkan gambar yang ketiga menjelaskan panduan pemilihan starter berdasarkan standar IEC termasuk kategori AC1, AC3, dan AC4, di mana motor induksi 3 fasa umumnya memakai AC3 karena mampu menahan arus starting tinggi. Ketiganya ini menjadi referensi penting untuk kita yang berada di lapangan atau teknisi agar desain sistem motor lebih cepat, efisien, aman, dan sesuai standar internasional. Lanjut. Kemudian adalah kesimpulan dan tips dalam mendesain sistem kontrol motor. Dalam mendesain sistem kontrol motor listrik, hal utama adalah keamanan, efisiensi, dan kemudahan perawatan. Pastikan komponen memiliki rating yang sesuai dengan arus motor dan kondisi kerja yang menggunakan standar seperti IEC atau POL untuk menghasilkan kesesuaian instalasi. Beberapa tips penting yaitu gunakan kabel dan MCB dengan margin keamanan sekitar 25%. Kemudian pastikan sistem grounding dan proteksi arus bocor berfungsi. Kemudian buat label atau diagram kontrol yang jelas agar mudah saat perawatan. Dan gunakan timer dan interlock untuk mencegah kesalahan operasi pada sistem start delta. Jadi itu kesimpulan dari materi ini dan tips-tips mendesain sistem kontrol motor listrik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Subila Mahendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.